Perkenalkan, saya Muhammad Zikri Rova dengan nomor NPM 225506122. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Internet of Things yang dimana tugasnya itu ialah mengontrol suhu dan kelembapan dari Blink konsol di web dan juga Blink konsol di mobile. Nah, untuk rangkaian yang telah saya buat itu saya telah menggunakan ISP8266, DHT11, lalu terdapat 4 LED. Di sini saya menggunakan LED hijau, LED merah, LED kuning, dan juga LED putih. Nah, dari keempat LED ini eh, akan menyala ketika DHT11-nya ini mengontrol suhu. Nah, untuk saya screen terlebih dahulu. Nah, ini ialah Blink konsolnya. Jadi akan mengeluarkan eh, nilai dari V4 dan juga V5. V4 dan V5 ini ialah suhu dan yang ini adalah kelembapan. Diambil dari sensor DHT11 dan juga memasukkan nilainya ke dalam Blink konsol. Lalu berikut untuk codingannya. Nah, di sini range-nya itu ketika suhunya itu di atas 0 atau sama dengan 0, di atas lebih besar dari sama dengan 0, dan suhunya lebih kecil sama dengan 20. Jadi ketika range 0 sampai 20 itu dia akan eh, membaca bahwa itu adalah dingin, dan juga lampu yang hidup adalah LED 1 atau LED 1 yang saya gunakan di sini ialah LED putih. Lalu untuk yang kedua itu range-nya di atas 20 sampai di bawah 31. Itu yang menyala adalah lampu yang kedua, atau di sini lampu kedua saya adalah kuning. Nah, jika lampu kedua ini nyala, artinya dia terbaca adalah suhu hangat. Lalu yang ketiga, di sini jika di atas 31 dan di bawah 4, di bawah atau sama dengan 40, itu LED 3 yang menyala. Itu di sini LED 3-nya ialah warna merah. Nah, jadi untuk warna merah, di sini ada warna merah. Jika warna merah nyala, maka terbaca itu adalah panas. Itu di atas 31 derajat. Lalu ada di sini humidity atau kelembapan. Jadi di atas 11 ini juga membaca dari suhu dan juga kelembapan. Nah, jika kelembapannya di atas 70, kelembapannya tidak normal, maka LED 4-nya akan menyala LED hijau. Nah, di sini kelembapannya tidak normal artinya. Jika tidak, atau dia selain di atas 70, maka dia di bawah 70, itu dia akan mati dan juga lembabnya masih normal. Nah, untuk kali ini saya jelaskan tentang codingannya. Nah, yang pertama di baris 123 ini adalah Blink template dan juga Blink auto token, yang dimana ini tersambung ke dalam device di Blink konsol. Lalu ada Blink print, itu dia mendefinisikan bahwa blinknya itu berupa nilai serial. Lalu ada include ISP8266. Nah, di baris ke-678 ini saya menggunakan library dan saya mendefinisikan library yang saya pakai di baris 678, yaitu ada ISP8266 wifi.h, Blink Simple ISP8266.h, dan juga DHT.h.
Lalu ada variabel array char dengan saya memberikan nama out yang isinya itu ada blink out token. Nah, lalu dua baris di baris 14 dan juga 15 itu adalah SSID dan juga password dari WiFi yang saya gunakan untuk menyambungkan antara Blink dan juga ESP8266. Lalu ada DHT pin D4 yang saya gunakan untuk DHT pinnya dan juga DHT type adalah DHT yang dipakai itu adalah DHT11. Lalu DHT ini untuk mendeklarasikan DHT yang digunakan dan DHT pin yang digunakan. Lalu saya menggunakan keempat LED dengan pin D0, D1, D2, D3. Lalu ada blink timer. Nah, di sini saya menggunakan seri begin 115.200 baud. Nah, di sini yang saya gunakan seri monitor. Lalu blink begin itu menjalankan blinknya pada void setup. Blink begin ini akan pertama dia mendeklarasikan out SSID pas blink float dan juga 80 ini eh, untuk memulainya. Lalu DHT bikin menjalankan DHT-nya. Nah, timer set interval sense sensor. Di sini saya punya uh, function sense sensor. Di sense sensor ini nanti akan saya jelaskan. Nah, ini untuk baris ke-30 itu adalah saya menjalankan menjalankan function sense sensor dengan timer 1000L. Jadi ini dijalankan terus dengan timernya. Lalu ada pin mode mendeklarasikan bahwa output lampunya ini LED 1, 2, 3, 4. Di void loop itu ada blink.run dan timer.run. Nah, timer yang sebelumnya di void setup itu dideklarasikan di void loop juga. Lalu ada void sense sensor. Di sini saya pertama mendeklarasikan read humidity dan juga read temperatur, yaitu adalah membaca kelembapan dan juga ini adalah suhu. Lalu if is none, is none ini adalah jika dia tidak nol atau dia tidak kosong dan ada nilainya untuk kelembapan atau temperatur. Jika dia tidak is none, serial print failed to read from DHT sensor return. Nah, ini jika dia kosong. Lalu jika dia tidak kosong, dia akan lanjut menjalankan di baris 4849. Di sini blink virtual write V4, V5. V4 ini adalah temperatur dan V5 ini adalah humidity yang telah dibaca sebelumnya. Itu dia dimasukkan ke makro V4. Lalu serial print pertama dia memberikan header output temperatur. Lalu sampingnya itu pasti akan memunculkan T, nilai dari suhunya. Lalu di sini ada humidity untuk headernya lagi dan humidity-nya di print. Maka yang keluar di serial monitornya seperti ini. Nah, ini header ada dua, ini juga nilainya setelah headernya. Nah, ini yang telah saya jelaskan sebelumnya, jika dia nilainya 0 sampai 2, rentannya sampai 0 sampai 20 derajat Celcius, kayak nyala, lampunya itu ada LED 1. Lalu untuk di baris 61,
adalah uh, adalah suhu dingin virtual write. Nah, di sini mengirimkan nilai ke dalam Blink. Nah, yang dikirimkan kemana itu ada ke V4, data stream V4. Kode ini akan mengirimkan ke V4 bahwa nilainya itu adalah suhu dingin. Lalu ada Blink log event. Di Blink log event ini adalah gunanya untuk mengirimkan notifikasi. Nah, di sini adalah suhu dingin ini adalah log eventnya yang digunakan di notifikasinya ada kita panggil suhu dingin, maka dia akan mengirimkan notifikasi urin petot nih, udara dingin pengen ngopi. Lalu setelah itu di baris selanjutnya itu sama rentannya dari 20 sampai 31 derajat Celcius, maka LED nyala itu adalah LED 2 atau LED kuning dan dia mengirimkan nilai yang sama V4 karena ini adalah suhu. Nah, kenapa sama seperti sebelumnya yang digunakan itu ada V4? Karena ini adalah percabangan else, if else, percabangan if else ini maka salah satunya yang berjalan maka dia yang dikirimkan ke V4. Dia di sini dari 20 sampai 31 derajat Celcius itu akan terbaca sebagai suhu hangat. Maka ketika di sini log eventnya ada suhu hangat, maka notifikasi yang dikirimkan itu adalah hangat banget bikin nyaman. Dan dari 31 sampai 40, LED yang menyala itu LED 3, V4-nya membaca bahwa itu suhu panas. Nah, untuk log eventnya, suhu panas akan mengirimkan panasnya dunia ini, cepatlah taubat belum api neraka. Lalu untuk kelembapannya di atas 70 untuk kelembapannya akan mengirimkan nilai V5 ini kelembapan tidak normal. Lalu digital write-nya bahwa LED 4-nya menyala jika lembabnya nggak normal. Lalu blink log event. Di blink log event ini kelembapan tidak normal, maka lembab tinggi. Untuk log eventnya kelembapan tidak normal. Dia akan mengirimkan notifikasi lembab tinggi. Nah, jika tidak, di sini dia virtual rate-nya V3. Harusnya V5. Ada typo. Lalu digital write LED 4 low, maka mati dari LED 4-nya karena dia sudah terbaca itu normal. Nah, kelembapan normal, jika lock eventnya kelembapan normal, dia ingin menyala, dia akan mengirim kelembapan normal. Lembab masih normal. Seperti itu. Lalu untuk Blink konsolnya, di sini saya telah membuat dashboard integer 29. Bentar saya ini. Ya.
eh selanjutnya di Blink console di sini ada integer V4, V5, integer V4 dan juga V5. Nah, jadi data stream yang saya gunakan itu ada dua, yang dimana hanya membaca suhu dan juga kelembapan. Di sini nilainya ada 297 untuk suhunya, untuk kelembapan itu ada 70. Lalu saya juga membuat berupa nilai yang dikeluarkan di sini menggunakan value display dan juga gauge. Gauge ini adalah suatu indikator. Nah, untuk di mobile itu saya juga telah sama di sini. Nah, ini di sini sih juga ada chart. Nah, di dalam Blink Console website ini juga ada chart. Di sini saya telah tuh simulasi 29. Nah, untuk di mobile-nya pun sama. Di sini ada chart. Nah, untuk chart ini bisa dilihat nilai dari per harinya. Jadi untuk yang di website dan juga di mobile ini sudah sinkron, bisa dilihat ini 29.8 di dalam website juga 29.8 dan juga kelembapan 70. Dan ini adalah value display-nya. Nah, lalu untuk notifikasinya, di sini saya sudah membuat eventnya itu sesuai dengan log event. Nah, dari range-nya dia akan mengirimkan notifikasi setelah eh, setiap 1 menit sekali. Nah, di sini jika dia terbaca suhu hangat, log event dari suhu hangat itu ada hangat banget begini nyaman. Lalu lembab tinggi dia membaca kelembapan tidak normal. Lalu ada hangat banget bikin nyaman, di sini masih hangat. Lalu jika dia kelembapan normal, itu jika kelembapannya normal. Nah, ini untuk notifikasinya. Lalu untuk yang di mobile juga telah mengirimkan notifikasi. Nah, untuk yang di mobile, setelah mendapatkan push notification, di sini dia mengirimkan. Nah, untuk di sini kontrol suhu dan kelembapan device, suhu hangat, hangat banget bikin nyaman. Di situ sudah ada notifikasinya. Nah, untuk yang saya gunakan adalah di sini saya memiliki device. Nah, di device ini saya membuat data stream 2 yaitu ada suhu dan juga kelembapan. Lalu untuk eventnya di sini saya ada event, saya event membuat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu di suhu dingin, suhu hangat, suhu panas. Lalu ada kelembapan tidak normal juga kelembapan normal. Seperti itu. Lalu untuk di device ini, nah ini untuk chartnya. Kelembapannya 70.
Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah ini saya akan mencoba alatnya sampai 1 hari atau 24 jam. Sampai 24 jam ke depan, saya akan membiarkan alatnya dan juga akan mengecek dari alat tersebut, alat saya yang telah saya buat itu seperti apa dan bagaimana nanti nilai-nilai yang keluar selama 24 jamnya. Nah, di sini ada notifikasi. Saya akan selalu monitoring dari mobile dan juga di notifikasi ini. Mungkin seperti itu aja, kita tunggu sampai 24 jam ke depan. Oke, halo semuanya. Kembali lagi dari saya. Saya di sini telah menjalankan alatnya selama 24 jam. Jadi selama 24 jam dia terus berjalan dan dia mengirimkan notifikasi. Jadi dari kemarin alatnya itu sudah berjalan dan di sini untuk device dari alat saya ini dia kemarin telah berhasil yang telah saya jelaskan notifikasi. Nah, ini di notifikasi selama 1 hari full itu hmm, sudah 99 plus. Nah, pertama kali dia di tanggal 29 September. Lalu, nah di sini di jam 10 malam saya telah menghidupkan alatnya. Dia menjalankan suhu hangat sampai hari ini. Sampai hari ini di jam setengah 8 pagi, dia masih menjalankan aplikasi, menjalankan alatnya dan mengirimkan ke Blink website dan juga Blink mobile. Di mobile saya pun masih hidup, nanti saya tunjukkan. Nah, di sini untuk chartnya dia stabil, nih, dia stabil di 8. Ini dari jam 8, dia tadi saya baru hidupkan lagi chartnya, ini masih stabil. Di sini dia naik suhunya. Untuk kelembapannya dari range sekitar 7475, 7475 dan 7 dan barusan menyentuh 73. Untuk kelembapannya, untuk suhu dia masih tetap stabil 28,6. Dia naik ke 29. Di notifikasinya sendiri, ini masih stabil dalam suhu hangat. Kelembapannya tidak normal. Sekarang kelembapannya normal. Kelembapannya ini masih dalam tingkat normal dan tidak normal, masih kurang konsisten dari kelembapan di ruangan saya. Untuk suhu masih tetap hangat. Untuk suhu kita lihat apakah dia menyentuh suhu di angka lain. Sepertinya masih tetap stabil di suhu. Nah, untuk di aplikasinya di sini saya menggunakan screen mirroring. Ini untuk handphone saya yang saya gunakan. Kita buka saja di Blink IoT-nya.
Nah, ini untuk kontrol kelembapan seperti dipasang di Blink website sebelumnya. Nah, di sini juga untuk notifikasi, nah tetap kita lihat dari tanggal 29, di tanggal 29 September di sini dia tetap mengirimkan. Nah, di sini dia tetap di sini dia mendapatkan suhu panas. Nah, di ruangan saya kemarin sempat terdeteksi dalam suhu panas dan kelembabannya tidak normal. Lalu untuk di tanggal 30, di tanggal 30 lebih banyak untuk kelembapan normal. Dan untuk hari ini cukup segitu. Di kemarin di tanggal 29 terhitung suhu panas. Dan untuk notifikasinya dia mengirimkan notifikasi, eh, dia mengirimkan push notification. Ini terlalu banyak. Ini di baru dihidupkan sebelumnya dia stabil di angka 29.2. 29.2. Untuk kelembapannya pun sama di angka 73. Dan ini uh, dia sinkron antara yang di website di 373 29. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari alat yang telah saya buat untuk mengontrol suhu dan juga kelembapan menggunakan DHT11 dan juga Node MCU. Sebelum saya tutup, saya perlihatkan untuk alatnya. Nah, di sini alatnya. Ini ada DHT11-nya, lalu 4 LED, dan juga ada Node MCU 8 ISP 8266. Oke, mungkin cukup sekian dari video yang telah saya buat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan juga like video ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.